supaya kita menjaga kekudusan. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8, Alkitab sudah berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekat kepada Allah, jangan jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sudah jauh dari hadapan Tuhan. Sering sekali iblis bilang begini kepada saudara, udah, kamu udah gak layak di hadapan Tuhan. Itu hanya intimidasi iblis saja. Tuhan mau Anda dan saya kita mendekat kepada Dia. Amin. Iya. Mungkin hari ini saudara bilang gini, ya Tuhan, sepertinya dosa saya udah gak bisa diampuni. Rasa-rasanya Tuhan gak mungkin saya dipulihkan. Mendekat kepada Allah. Amin. Maka Dia mendekat kepada saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, saya pelajari bahwa ada dua modal utama dalam hidup kita supaya kita menjaga kudusan. Yang kedua, kalau yang pertama dikatakan mendekatlah kepada Allah. Yang kedua, berjaga-jagalah. Iblis mau Anda dan saya supaya kita tidak berjaga-jaga dan jatuh ke dalam dosa. Alkitab Anda saya mengatakan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga, Pak. Makanya ya, Alkitab Anda saya mengatakan bahwa perjuangan kita bukan hanya saja melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu penguasa di udara. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau saudara kalau di screening rohnya ini ya, mungkin pikirannya ada di arisan, ada di rumah. Sebab itu berjaga-jaga, Pak ya. Dengan cara berjaga-jaga, maka saudara hari ini percayalah ya, percaya ya. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara tidak hanya dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi semakin hari saudara dikuduskan oleh Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama, sungguh-sungguhlah hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguhlah hidup dalam kekudusan. Maka Alkitab Anda saya mengatakan anak cucu kita dan keturunan kita akan perkasa di bumi. Perkasa di bumi artinya Anda dan saya layak menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir di ayat 51 sampai dengan 56. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Ya, Ia memperlihatkan kuasanya dengan apa? Perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang apa? Yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang apa? Yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. 54. Ia hamba-Nya, karena Ia mengingat apa? Rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya. 56, 2, 3 ya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, nyanyian pujian Maria. Maria memiliki hati yang selalu berharap kepada Tuhan sebagai Allah pembela dan penolongnya. Maria selalu berharap kepada Allah bahwa Allah sebagai pembela di hidupnya. Sekalipun Maria mengalami hinaan, sekalipun Maria diejek ya. Bahkan kalau kita baca Alkitab kita baik-baik, sewaktu Herodes mendengar bahwa Maria mengandung atau juga melahirkan Yesus, Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Itu artinya Bapak Ibu bahwa Maria selalu berharap kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana supaya Allah sumber pengharapan kita sebagai pembela kita? Yang pertama, miliki kepercayaan kepada Allah. Saudara harus memiliki kepercayaan kepada Allah. Kalau saja yang tidak kelihatan saudara tidak dipercaya, apalagi yang kelihatan. Tapi sering sekali kita sebagai orang Kristen, kita lebih mengutamakan kepercayaan yang kelihatan
dibandingkan kepercayaan tidak kelihatan. Sama mengerti maksud saya? Sering sekali Bapak Ibu ketika kita bekerja dalam dunia sekuler, kadangkala kita dipercaya bos pimpinan kita. Iya kan? Kerja bagus. Ya kan? Masuk pagi nggak pernah absen. Ya kan? On time masuknya. Wah, dipercaya pimpinan, kerjanya bagus. Ya, naik pangkat, naik jabatan. Coba, saudara pernah nggak pikirkan dan renungkan? Pernah nggak kita dipercaya oleh Allah? Contohnya apa Pak Pendeta? Dalam membangun hubungan kita yang intim di hadapan Tuhan. Setiap pagi, setiap hari. Pernah nggak saudara membangun kepercayaan kepada Allah? Belum tentu. Makanya kebanyakan kita orang Kristen, kita yang kelihatannya saja kita percaya. Bagaimana tidak kelihatan, Pak? Kita dipercayai. Iya kan? Kalau kita berbicara tentang percaya, ini berbicara tentang apa? Iman kita kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Siapa yang sudah percayai? Nggak mudah kita mempercayai seseorang. Amin. Iya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Abraham adalah bapak orang beriman yang dipercaya oleh Allah. Makanya janji Allah ya kepada Abraham digenapi. Lalu yang kedua, memiliki pengharapan. Pengharapan berbicara tentang apa? Suatu kepastian yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Pengharapan kita dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Pak, Bu, dalam hidup saudara ada kuasa yang besar. Gunakan kuasa itu. Amin. Gunakan iman saudara di hadapan Kristus. Ya, kemarin ini sedikit saksian Bapak Ibu. Jadi beberapa bulan yang lalu saya ada mendoakan orang. Nah, ini kemarin juga di hari Rabu kemarin saya diminta mendoakan seseorang. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mendoakan ya ada satu usaha furniture ya. Jadi dia buat apa? Bangku, meja gitu-gitulah. Ya. Nah, saudaraku, kalau dia kemudian ada bengkel itu beberapa bulan yang lalu. Nah, waktu saya sampai di sana, begitu sampai saudaraku, itu atmosfernya mulai terasa, banyak setannya, ya, banyak setannya. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya itu kadang-kala ya bisa dikasih kepekaan ya. Ya kalau mengurapi sesuatu itu banyak setannya apa enggak, itu saya dikasih kepekaan sama Tuhan. Bahkan maaf bisa lihat saudaraku. Jadi saya datang ke tim nih, apalagi istri saya, ya. Saya bilang, sini ada setan. Waduh setan, takut nih saya, katanya gitu kan. Benar, saudara pernah bisa lihat setan? Udah pernah lihat setan? Belum pernah. Coba perhatikan kanan kiri saudara. Enggak saudara, malaikat semua itu, kiri kanan malaikat. Malaikat itu. Saudara benar, saudara. Jadi itu tempat itu dia sewa ya. Jadi usaha itu tempatnya ya semacam tempat keramat gitulah. Jadi dari Gunung Kawi sono. Jadi ada itu semacam pekarangannya luas, tapi ada kayak rumah panggung. Jadi rumah panggung itu Bapak itu dikunci sama orangnya, nggak boleh dibuka. Tapi saudara kan, saya kan penasaran, ya kan? Saya tilik dari luar begitu, kan bisa dilihat ya. Saudaraku itu penuh dengan guci-guci loh. Jadi barang-barang orang yang situ penuh dengan guci. Ya saya, begitu kami pujian penyembahan, lalu urapi dengan minyak urapan, setannya lari semua kan. Ya, saya bilang dalam nama Yesus, setan-setan apapun, keluar. Sampai bening nih bulu saya. Nah, lalu kami perjamuan, lalu kami pulang Bapak Ibu. Nah, Rabu kemarin, si Bapak itu telepon saya lagi. Tapi saya sama istri berdua pergi, nggak ada tim gitu. Terus saya bilang sama istri saya, Mi, ayo pergi lagi yuk pelayanan, kemana? Musir setan. Wah, musir setan, janganlah. Enggak, setannya udah nggak ada. Udah nggak setannya, saudara. Lalu saya pergi sama istri. Lalu sampai di sana, ya kan jadi ada dua usahanya, ya bengkel satu lalu usaha furniture gitu, saudara. Nah, kami datang ke sana, terus saya tanya bapaknya, Pak, gimana tempatnya? Waduh, tempatnya udah nggak ada setannya Pak, puji Tuhan. Kalau dulu kita sering diganggu-ganggu, benar Bapak Ibu. Jadi tukang-tukang ini situ yang ngerjain apa itu meja, bangku, kursi. Jadi suka ada yang jatuh-jatuhin barang, tenteng gitu.
Saya bilang, wah itu setan. Saya bilang, nggak mungkin, tetangga sebelah. Lah orang itu ya ini tempatnya nggak ada rumah dari ya jauh dari rumah ya pemukiman kan, jauh dari ya dari rumah-rumah orang di sana. Nah, lalu saudaraku saya pergi datang ke sana, kita pujian penyembahan diurapi kembali. Lalu orang yang bersaksi, Pak puji Tuhan ya, usaha sekarang saya maju, karyawannya tukangnya sudah tambah. Sekarang saya buka bengkel yang baru. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Amin. Nah, jemaat itu saudaraku, setiap kali ibadah, ya, dia selalu beli minyak urapan. Beli minyak urapan lalu diurapi selalu. Saya kasih botol saya satu sama dia. Saya kasih botol saya. Saya bilang, janganlah Pak. Enggak, saya kasih buat kamu. Jadi kalau mau ngurapi pakai apa? Pakai botol apa itu? Minyak urapan yang bertoli. Bilang, wah banyak sekali nih Pak. Enggak apa-apa Pak, buat Tuhan. Ya kita kasih buat satu botol kan. Ya, habis kita kasih satu botol ya, ya puji Tuhan, kita pun suka cita ya kan. Canda. Ya biasanya kan kalau kita pulang itu kan ya sukacita. Amin. Sukacitanya habis mendoakan orang. Amin. Nah demikian pula saudara hari ini. Kalau saudara hari ini berharap kepada Kristus, ya. Tapi saya pelajari Alkitab saya Bapak Ibu ya. Tuhan itu tidak mencari orang-orang pintar. Tuhan itu tidak mencari orang-orang yang bisa. Tuhan itu hanya mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Lihat saja para murid-murid Yesus dari latar belakang apa? Nelayan. Mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dalam mengikuti Yesus 3,5 tahun. Yang tadi mereka punya penghasilan, tiba-tiba waktu ikut Yesus nggak punya penghasilan. Iya kan? Tapi saya percaya Bapak Ibu, waktu murid-murid mengiring Yesus, ada tujuan dan maksud tertentu. Tapi waktu Yesus ya mati dan bangkit terangkat ke surga, mereka kembali kemana? Ke pekerjaan mereka masing-masing. Murid-muridnya hampir kecewa Bapak Ibu. Murid-muridnya bilang begini, ya masa guru kami cintai. Ya, guru yang suka mengadakan mujizat kok bisa mati. Tapi waktu Yesus bangkit dan terangkat ke surga, murid-muridnya bersukacita. Murid-murid ada